Masya Allah, naudzubillah. Ini ya. Ini yang pertama, melalui jalur militer dan kekuasaan yang bentuknya kalau di militer itu perang, ya, di kekuasaan itu berkuasa di khutbah Jumat, termasuk diberikan khutbah-khutbah yang menjelek-jelekan Khulafaur Rasyidin dan Ahlul Bait, ya. Yang kedua, melalui jalur diplomasi. Nah, kalau yang melalui jalur diplomasi ini ya, ciri-cirinya yaitu satu, tanpa kekerasan, dua, menjalin hubungan perdamaian dengan lawan politiknya. Nah, tapi ini catatan garis besarnya, yang melalui jalur diplomasi yang baik seperti ini, yang tanpa kekerasan, ya, tidak melalui perang, ya, melalui jalan damai, ini adalah sekali lagi jangan lupa adalah zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, makanya tadi Umar bin Abdul Aziz itu secara pribadi memang tasawuf, tidak korup, ya, adil, bijaksana ketika menjabat. Kemudian secara politik beliau sebagai penguasa juga di sini tidak suka perang, tidak suka melalui jalan kekerasan, sukanya jalan damai. Dan ini yang langkah yang paling Masya Allah hebat ini, terkenal ini, Umar bin Abdul Aziz antara lain itu, mulai beliau menjadi khalifah, menghapus kebiasaan yang khutbah menjelek-jelekan Khulafaur Rasyidin dan Ahlul Bait. Jadi khutbah itu sudah ya yang disampaikan ajaran Islam yang sesuai dari Rasulullah, yang akhlakul karimah, yang rahmatan lil alamin. Sudah tidak boleh menjelek-jelekan siapapun, apalagi Khulafaur Rasyidin. Ini Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, lembaga pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Ini sejarah kebudayaan tentang lembaga pemerintahan di dinasti Umayyah. Kalau dakwahnya itu, secara dakwahnya itu tadi berarti Umar bin Abdul Aziz itu sudah mendakwahkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu tidak sejelek selama ini yang disampaikan. Bagaimanapun juga beliau adalah ahlul surga, kan, sahabat Rasulullah yang ahlul surga, apalagi ahlul bait, kan gitu ya. Kita tidak berhak menjelek-jelekan dan sebagainya itu ya. Nah, secara dakwah di khutbah-khutbah Jumatnya. Kalau di masyarakatnya itu tadi tidak melalui perang tetapi melalui damai gitu ya. Nah, tapi kalau Muawiyah sampai ke Umar Abdul Aziz itu adalah dengan jalan perang, ya, politik dan kekuasaan, ya. Dan itu. Nah, sekarang kebudayaan, ya, pemerintahan di zaman Bani Umayyah atau sejarah bagaimana cara mereka itu berdakwah dalam arti luas, ya, yaitu membentuk lembaga-lembaga, ya kan. Yang pertama, An-Nidham Asyasi. An-Nidham Asyasi ini kalau diterjemahkan dengan terjemah bebas adalah lembaga politik. Nah, kalau kita kaitkan dengan di Indonesia, ya semacam DPR, MPR itu ya, lembaga politik. Ada lembaga politik An-Nidham Asyasi. Jadi yang diikuti oleh dunia termasuk Indonesia itu sebenarnya sudah ada di mulai zaman Muawiyah ini ya. Jadi memang zaman Muawiyah itu budaya Islam itu semakin bagus ya, karena sudah ada lembaga ini ya. Jadi semua itu dalam kajian sejarah ya, baik sejarah budaya Islam maupun sejarah dakwah, pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya antara lain ini, sudah bagus dibentuk lembaga-lembaga, yaitu antara lain lembaga politik yang disebut dengan An-Nidham Asyasi. Kalau kita korelasikan dengan Indonesia, mungkin zaman sekarang itu ya ada DPR, ada MPR gitu ya kira-kira. Nah, yang kedua adalah An-Nidham Al-Mali. Nah, ini adalah lembaga yang ngurusi keuangan, mal ya. Mal itu harta,
khususnya adalah uang. Nah, kalau lembaga keuangan, jadi kalau kita kaitkan di Indonesia ya mungkin Kementerian Keuangan Negara lah ya itu. Nah, kemudian yang ketiga An-Nidham Al-Idari ya. An-Nidham Al-Idari ini lembaga tata usaha negara. Jadi kalau kita kaitkan dengan Indonesia mungkin kesekretariatan negara ya. Dengan ada Setnek ya, sekretaris negara ya. Itu ada itu. Yang keempat An-Nidham Al-Qadai ya. Nah, ini lembaga kehakiman. Jadi kalau kita kaitkan dengan Indonesia mungkin ya MA ya, terus Mahkamah Agung itu, terus kemudian kejaksaan itu ya, antara lain An-Nidham Al-Qadai ya. Nah, selanjutnya An-Nidham Al-Harbi ya. Kalau An-Nidham Al-Harbi ini lembaga ketentaraan ya, ya, kalau kita kaitkan di Indonesia mungkin ya kayak TNI lah ya. Sekarang itu kan ada militer Indonesia TNI gitu ya. Yang selanjutnya adalah Diwan Al-Kitabah. Diwan. Kalau kita di Indonesia ngomongnya dewan, ya kan? Karena tidak ada di di bahasa Arab D ya. Karena ini kasroh ya, tapi wong Jawa, wong Indonesia ngomong I angel dewan ya. Diwan Al-Kitabah, lembaga sekretaris negara. Ini bedanya dengan yang tata usaha itu apa tadi, yang Al-Idari. Kalau tata usaha itu mayor ya, semuanya yang terkait dengan birokrasi, ke tata administrasian masuknya ke tata usaha. Tapi kalau sudah lembaga sekretaris negara itu yang terkait dengan segala sesuatu yang menjadi catatan negara atau menjadi kesekretariatan kan gitu ya. Yang selanjutnya ternyata Dewan Al-Kitabah atau Setnek ya, kalau di Indonesia sekretaris negara itu juga dibagi menjadi beberapa bagian ya, ini yaitu pertama Katib Ar-Rosail, sekretaris administrasi ya. Nih, Katib Ar-Rosail. Jadi di sana di Setnek itu nanti ada kepala bagian atau bidang-bidang itu, yaitu Katib Ar-Rosail, sekretaris administrasi. Yang kedua Katib Al-Kharaj, sekretaris keuangan. Yang ketiga Katib Al-Jundi, sekretaris tentara. Yang keempat Katib As-Surtoh ya, sekretaris kepolisian. Jadi di zamannya Muawiyah itu ya, kebudayaan Islam yang positif antara lain sudah ada kepolisian negara, sudah ada sekretariat negara, terus sudah ada namanya apa tadi kehakiman ya, Al-Khatib Al-Qodi, ini sekretaris kehakiman. Kehakiman lembaga kodinya ada sendiri. Nah, sekretaris kehakimannya di Setnetnya itu sendiri ada. Jadi ini yang Diwan Al-Kitabah yang pakai katib-katib ini adalah bagian dari Setnet ya, sekretaris negara kalau di Indonesia. Kalau di sana adalah Diwan ya, namanya Diwan Al-Kitabah. Nah, Diwan Al-Kitabah ini memiliki 5 bagian tadi ya. Ada sekretaris administrasi ya, Katib Ar-Rosail, Katib Al-Kharaj dan sebagainya tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ternyata di zaman Muawiyah juga ada kebudayaan atau budaya yang sampai sekarang diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia, yaitu apa? Membentuk al-hijabah ya. Al-hijabah itu bukan hijab seperti ini ya, nutupi, bukan, tapi adalah kalau bahasa kita itu pampres ya, atau bahasa umumnya ajudan ya. Jadi yang mengawal khalifah, kalau kita yang mengawal presiden ya. Ini al-hijabah ini zaman kebudayaan di kekhalifahan Umayyah. Terus untuk apa ini ya, untuk menghindari pembunuhan terhadap khalifah, karena sudah berpengalaman ketika zaman Khulafaur Rasyidin, Utsman, Ali dibunuh ya kan oleh ya, dan semuanya itu kan yang tidak kan Abu Bakar kan gitu ya. Nah, maka dibentuklah ajudan atau apa itu al-hijabah. Terus sekarang perluasan wilayah ini ya.
perluasan wilayah ini yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Ini ada perluasan wilayah, pembentukan ketentaraan, terus juga melakukan perang keluar daerah. Tadi ya sudah saya bilang. Terus setelah Bani Umayyah selesai nanti ya, pada khalifah terakhir yang tadi saya sampaikan sampai 14 itu, nanti ada pemberontakan kembali. Dari siapa? Yaitu Husain bin Ali di Kufah tahun 680 Masehi. Nanti di tengah-tengah ya. Jadi ketika Muawiyah sedang menjadi khalifah di dinasti itu, Husain adiknya Ali memberontak ya, karena tidak terima kakaknya itu nanti ya. Tapi tadi tidak kita bahas ya yang itu, yang kemudian malah Husain dibunuh juga kan, diracuni. Terus Mukhtar di Kufah tahun 685. Terus Abdullah bin Zubair di Mekah. Nah ini Abdullah bin Zubair ini yang keturunan dari Quraisy ini ya. Terus kemudian wilayah yang dikuasai ini ya, sampai Afrika Utara, Spanyol, Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkistan. Ini ya, zamannya Muawiyah, kekuasaannya sampai ke situ ya. Madinah ya otomatis tadi kan Madinah sudah waktu zamannya Khulafaur Rasyidin, semua dipindah ke ke Damaskus. Terus tugas lembaga keuangan ya, sudah tahulah sampai ya, menggaji tentara dan pegawai negara. Nah ini termasuk juga ya, zamannya Muawiyah itu pegawai sudah digaji semua dengan tertib ya. Terus mengatur biaya tata negara, artinya itu negara sudah ada biaya operasionalnya, sudah ada biaya untuk ngatur negara ya. Termasuk di sini ada pembangunan. Nah ini pembangunan irigasi. Jadi memang budaya Islam pada waktu zamannya Muawiyah bagus sekali ya. Jadi memang kebudayaan Islam itu yang paling terkenal ya, mulai zaman Muawiyah sampai kepada 3 kerajaan besar nanti ya, terakhir kekuasaan Islam dunia ya. Terus mengatur biaya tawanan perang ya, dan napi ya, mengatur biaya perlengkapan perang, mengatur hadiah-hadiah untuk ulama dan sastrawan negara. Nah ini sekali lagi, ini yang ada ulama diberikan bisaroh istilahnya ya, hadiah-hadiah ini untuk ulama dan sastrawan negara juga pada masanya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi karena beliau itu sangat perhatian pada ulama ya, kalau yang lainnya enggak ya. Terus selanjutnya adalah implikasi keberadaan lembaga keuangan negara ya. Nah ini setelah ada lembaga keuangan negara, kemudian juga ini ya positif lagi ya, perkembangan positif lagi dari budaya ya boleh, kalau di sisi dari sejarah dakwahnya juga boleh, yaitu apa? Membangun panti asuhan, membangun panti jompo, membangun sarana umum, antara lain apa? Jalan, masjid, saluran air ya. Otomatis dengan pembangunan masjid-masjid berarti kan dakwah Islam itu semakin berkembang ya, termasuk pembangunan jalan jadi mudah berdakwah, termasuk saluran air. Kenapa ya? Karena air itu sangat diperlukan di sana ya kan, di daerah yang kering-kering seperti itu ada saluran air ya. Sekarang prestasinya dinasti Umayyah membentuk kegiatan ilmiah di Basrah dan Kufah ya kan, sampai sudah tahu ya, jadi perpustakaannya, terus ada majelis musawirin, jadi musyawarah di sana para ulama-ulama itu sudah menjadi rutin pertemuan ya. Nah ini di Kufah dan Basrah. Terus maka dari itu mulai zaman Bani Umayyah ini muncul ulama-ulama terkenal ya, dan ilmuwan-ilmuwan terkenal. Bedanya ulama dengan ilmu apa? Ulama itu yang fokus pada ilmu-ilmu keislaman ya, sedangkan ilmuwan-ilmuwan itu tidak hanya ilmu keislaman, ada ilmu kedokteran, ada ilmu filsafat dan lain-lain ya. Terus juga munculnya sastrawan dan majunya ilmu agama Islam. Nah ini ya,
sekarang saya sampaikan ini, orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, terus kimia, ya, penyair, orator, itu juga ada pada zamannya Bani Umayyah, ya. Oke, saya sampaikan ini di ulama yang terkenal nih. Ulama terkenal pada zamannya Bani Umayyah yaitu Hasan Basri, ya, Hasan Al-Basri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau Hasan Basri terkenal sekali, ya, sampai tahu ini, ya, ulama pinter banget ini, ya, ahli berbagai ilmu, ya. Terus Az-Zuhri ini adalah ilmu fasir, ya. Terus juga al-muhadis, muhadisin, jadi ahli hadis. Terus Wasil bin Ato juga, ya, ini itu, ya. Terus nah ini yang sangat bagus lagi juga, ya. Mulai zaman Muawiyah inilah bahasa Arab menjadi bahasa internasional, ya. Jadi Islam itu pernah berjaya di internasional sampai kejayaan Islam ini menjadi bahasa Arab juga menjadi bahasa internasional. Jadi dulu ketika mulai dinasti Umayyah sampai terakhir nanti, ya, di abad pertengahan ketika ada perang salib, Islam kalah, itu Islam itu pernah menjadi nomor satu. Kalau sampean bayangkan sekarang, ya, kayak Amerika lah, ya, sampai kemudian bahasa Arab menjadi bahasa internasional, yaitu dimulai itu zamannya Bani Umayyah. Terus muncul juga ahli bahasa Arab yang bernama Sibawayh, ya, dengan karyanya Alkitab. Terus sastrawan terkenal di Bani Umayyah ada namanya Qais bin Mulawamah, ya, ini yang ngarang sampai sing pemuja cinta ini hafal banget, yaitu Laila Majnun, ya, karangannya, ya. Terus Umar bin Abi Robi'ah, terus Al-Bazak, Ibnu Muqoya, dan Ibnu Jarir ini, ya, yang ahli hadis. Nah, sekarang kemajuan di bidang pembangunan fisik, ya, di pembangunan fisik itu Muawiyah bisa merubah katedral Sir Santa John, ya, menjadi masjid. Nah, ini jadi lucu, ya, ketika Umayyah berkuasa, katedral atau sarang itu gereja, ya, diubah menjadi masjid. Nanti ketika Islam kalah di perang dunia kedua atau abad pertengahan, masjid-masjid pada dibikin gereja, kan gitu, ya. Terus sekarang menggunakan katedral Hims sebagai masjid juga. Terus merenovasi Masjid Nabawi. Nah, ini mulai ada renovasi Masjid Nabawi, diperbaiki dengan bagus, ya, zamannya Muawiyah juga. Jadi tetap saja suatu dinasti ada keburukannya, tetap ada kebaikannya. Makanya kalau di Indonesia itu pada bilang, oh, kepenak zamannya Soeharto, ya, baik, ya, kepenak sing rekasane, ya, akeh, ya, kepenak zamannya Soekarno rekasane, ya, akeh banget. SBY juga begitu. Jadi semua itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sampean jangan mudah terprovokasi kon demo-demo, ngeduna presiden lah, siapa bae sing jadi presiden itu tetep bae ada masalah. Yang malah ora bisa di presiden, ya, mumet senegara pernah siki maning, ya, anak corona kabeh njaluk bantuan, ya kan, sing UMKM sing apa bae dibantu, masya Allah, ya. Wong uteke wong siji kon mikirna wong senegara, ya kan. Ya, jadi positif thinking saja lah, nggak usah aneh-aneh apalagi radikal, naudzubillah, ya. Yang selanjutnya adalah membangun istana Qasir Amro dan istana Musata sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Nah, ini juga positif lagi ini. Ada suatu bangunan di tengah padang pasir yang di situ khusus sebagai tempat peristirahatan mawi gratis. Mawi gratis mending, ya, peristirahatannya. Jadi nang kono mau minum, mau makan, mau apa itu gratis di situ. Zamane Umar bin Abdul Aziz ini gratis, nah, terutama, ya. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah penguasa Umar bin Abdul Aziz, tadi sudah saya sampaikan, ya,
sebenarnya banyak sekali yang mau saya sampaikan terkait Muawiyah. Ini sudah cukup lah ya. Jadi nanti lainnya saya share di WA ya. Sudah jam 4:30 lebih, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.